Dari Gojek ini kita bisa melihat bahwa dulu yang namanya Gojek tidak pernah menjadi suatu bisnis yang menjanjikan dulu ya. Tetapi ternyata sekarang ojek seperti menjadi sebuah bisnis yang cukup menggiurkan, ya, tidak menjadi bisnis yang eh, apa, yang memalukan mungkin orang seperti itu, menomorduakan. Enggak, sekarang ojek justru menjadi sebuah profesi. Banyak orang dengan berbagai latar belakang mau menekuni atau masuk ke dalam bisnis ini dengan senang hati. Dulu kita tidak pernah berpikir bahwa bisa dibisniskan ternyata mengirim barang itu. Ya. Sekarang ternyata ada ya bisnis pengiriman barang, bisnis pengambilan barang. Jadi kalau kita ke kantor misalkan lalu kita lupa bahwa kunci rumah ketinggalan, maka kita bisa minta orang untuk mengambilkan itu. Nah, ini adalah model bisnis yang baru. Kita tidak pernah menduga bahwa sekarang ada bisnis untuk tukang membelanjakan gitu ya. Tukang membelanjakan. Jadi orang kita bisa meminta jasa tukang ojek itu untuk membelikan beberapa barang kemudian diantarkan ke kita. Dulu kita tidak pernah berpikir seperti itu. Dulu kita juga tidak pernah berpikir adanya sebuah bisnis tentang game. Nah, berita yang sedang viral, ada anak-anak yang top up akun gamenya sampai 800.000. Ya, wah berarti sudah kecanduan benar itu. Nah, ini kita tidak pernah dulu ada permainan game seperti itu yang harus berbayar dan ternyata menjadi sebuah industri juga. Nah, ini adalah model bisnis. Ya, ada model-model bisnis yang baru. Kemudian berikutnya kunci perubahan yang berikutnya adalah proses bisnis. Ya, proses bisnis. Apa proses bisnis ini? Ya, mungkin dulu diawali dengan pembelian secara kredit menggunakan kartu kredit. Ya. Tapi sekarang kita bisa melakukan transaksi dengan menggunakan transfer. Ya. Bahkan dengan menggunakan e-wallet. Ya. Banyak perusahaan e-wallet seperti GoPay ya, atau Link dan segala macam. Kemudian Flash. Nah, itu bisa menjadi satu dompet elektronik kita. Sehingga dengan menggunakan kartu itu, maka kita bisa dengan mudah melakukan transaksi pembayaran. Ya. Ini satu proses bisnis yang baru. Kemudian bagaimana kita sekarang bisa membeli makanan ya dari restoran yang mahal, ya restoran yang keren, sekarang dengan sistem delivery, ya, dikirimkan ke kita. Wah, lebih keren lagi. Kita tidak perlu datang ke rumah makan itu, tapi cukup diantarkan. Nah, itu satu proses bisnis yang baru. Kita juga tidak pernah membayangkan bahwa ternyata sekarang ini ada satu model misalkan servis kendaraan ya, servis kendaraan itu yang bersifat reguler ya, yang menyeluruh sehingga kita sebagai orang yang awam tentang mesin tidak perlu takut kita dengan kendaraan kita. Yang penting serahkan kepada bengkelnya, nanti bengkelnya akan melakukan perawatan, akan pengecekan, dan kita akan diberitahu. Nah, ini adalah satu proses-proses bisnis yang baru, yang tujuannya adalah lebih memudahkan manusia, lebih mensejahterakan manusia. Ya. Ini proses bisnis yang baru. Nah, di dunia pendidikan pun juga diharapkan memunculkan proses-proses bisnis yang baru. Misalkan, kalau di dunia pendidikan tinggi, sekarang ada banyak muncul istilah kegiatan yang berkaitan dengan kampus merdeka. Ya, bagaimana seseorang mahasiswa bisa kuliah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain dengan mudahnya. Ya, itu sekarang bisa. Dulu mana mungkin itu bisa terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana nanti diharapkan seseorang mahasiswa
bisa mendapatkan 20 SKS tanpa harus kuliah, tapi diganti dengan kegiatan usaha atau kegiatan magang di sebuah perusahaan yang ternama. Dulu yang namanya magang hanya menjadi KP, paling berapa SKS? 3 atau 4 SKS. Ya. Nanti akan lebih diseriusi dalam waktu yang relatif lebih lama dan bisa mendapatkan 20 SKS. Ini adalah proses bisnis yang baru. Ya. Maka proses bisnis atau cara prosedur bisnis yang baru, kita harus terbuka dengan itu. Kata kunci yang lain di dalam sebuah perusahaan adalah struktur organisasi dan budaya. Nah, yang pertama, struktur organisasi. Saat ini mulai tren struktur organisasi yang dikatakan lebih flat, lebih thin, lebih tipis, ya. Jadi bukan organisasi yang gemuk, ya, tinggi, ya, ketua, wakil ketua, seksi, subseksi, waduh banyak sekali. Sekarang mulai berubah. Struktur organisasinya lebih flat, lebih datar, lebih thin, boleh dikatakan lebih kurus, sehingga instruksinya itu tidak lagi terlalu banyak jenjang. Nah, dari sisi budaya, nah ini juga mulai berubah juga. Banyak perubahan-perubahan yang semula adalah perusahaan keluarga yang sangat terikat dengan si pemilik atau foundernya, ya. Kemudian sistem tidak berjalan karena semuanya tergantung kepada pemilik. Pemilik mengatakan hijau, jadilah hijau. Pemilik mengatakan abang, jadilah abang. Lalu berubah menjadi sebuah organisasi yang profesional, yang mengandalkan berjalannya sebuah sistem. Nah, itu adalah kultur. Ya, bagaimana satu kepemimpinan yang dulu harus dipimpin oleh atau dipegang oleh anggota keluarga, sekarang menjadi lepas, tidak perlu anggota keluarga, tetapi siapapun yang mumpuni. Nah, itu yang ketiga, struktur organisasi dan budaya. Nah, yang keempat adalah infrastruktur teknologi. Ya. Nah, infrastruktur teknologi yang seperti apa? Nah, yang dulu hanya sebagai pelengkap, lalu menjadi alat utama. Yang dulu menjadi alat utama, sekarang adalah bagian dari strategi. Ini yang paling keren. Ya. Nah, yang menentukan itu adalah kunci yang 4 tadi. Yang pertama, market dan proses bisnis. Yang kedua, model. Kalau yang pertama adalah model bisnis dan market. Yang kedua adalah proses bisnis, yang ketiga struktur organisasi dan budaya, dan yang keempat adalah teknologi, maka adalah juga hal-hal yang menentukan sukses tidaknya perubahan itu, atau sukses faktornya. Yang pertama adalah komitmen dari leadership. Ya. Jadi sebuah perubahan itu bisa terjadi kalau ada komitmen dari si pemimpin ini. Komitmen untuk apa? Ya komitmen untuk berubah. Kalau tidak ada komitmen untuk berubah ini dari pimpinan, nggak akan pernah bisa terjadi perubahan itu. Maka leadership komitmen atau komitmen dari pemimpin ini menjadi sebuah kunci sukses untuk melakukan perubahan. Yang kedua adalah project management. Ibu Bapak tahu project management adalah suatu kegiatan di mana sebuah proyek ya itu dikelola. Ya, di situ ada berbagai macam pengelolaan jadwal, pengelolaan sumber daya supaya semuanya itu bisa dijalankan dengan efektif dan efisien. Ya. Maka penentu kesuksesan dari perubahan ini adalah faktor project management. Kita tidak bisa melakukan perubahan itu dengan sadek-saknyet, tetapi harus ada tahapan yang melibatkan banyak hal, termasuk waktu. Yang ketiga adalah penerimaan karyawan dan juga hambatan tentunya. Ya. Karena kita tetap mengelola karyawan yang sama, maka perubahan yang akan dilakukan oleh satu perusahaan pasti akan punya dampak. Ada karyawan yang pro dan ada karyawan yang kontra.
maka penerimaan karyawan ini tentang perubahan itu menjadi hal yang penting untuk bisa suksesnya sebuah perubahan. Nah, yang keempat, kunci yang keempat, kunci kesuksesan yang keempat adalah employee ownership, ya, kepemilikan dari karyawan. Nah, tentunya apa yang diharapkan? Yang diharapkan tentunya adalah karyawan semakin mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan itu. Rasa memiliki, jadi bukan lagi dia berpikir bahwa saya itu hanya karyawan upahan, buruh, babu, tetapi saya adalah pemilik dari perusahaan ini. Maka setiap kontribusi saya terhadap perusahaan ini tentunya juga akan berdampak pada diri saya. Itu adalah rasa memiliki dari karyawan. Itu penting. Ya. Oleh sebab itu banyak perusahaan besar yang sudah me, apa, me, me, perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa saham. Ya. Yang pertama dilakukan adalah membagi sahamnya kepada karyawan. Nah, semua karyawan dibagi sahamnya. Nah, dengan begitu, dengan mendapatkan saham itu, maka karyawan berarti otomatis menjadi salah satu pemilik perusahaan itu. Maka hal yang buruk yang dilakukan oleh karyawan akan berdampak buruknya perusahaan dan akan berdampak kepada kamu sendiri karena kamu adalah pemilik dari perusahaan ini. Maka apa yang diharapkan dari pembagian saham ini adalah supaya karyawan mau memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi sehingga akan lebih bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut. Itu adalah keempat penentu kesuksesan dari perubahan. Komitmen pimpinan, project management, penerimaan atau hambatan dari karyawan, penuakan ya, dan yang ketiga adalah rasa memiliki dari karyawan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau komentar. Dari 8 hal ini. Yang pertama adalah faktor-faktor kunci untuk melakukan perubahan dan faktor-faktor yang mendukung suksesnya perubahan ini. Silakan kalau ada teman-teman yang mau komentar. Dari saya, Bapak. Silakan. Mengenai struktur organisasi dalam rangka menuju perubahan tersebut. Jadi di layar disebutkan bahwa struktur organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang semakin tipis, artinya menggunakan sumber daya manusia sedikit mungkin. Apakah hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja yang sebelumnya yang menggunakan sumber daya manusia di dalam kepemimpinan itu yang lumayan cukup banyak? Karena contohnya ada ya. Pak. Ini adalah satu hal yang selalu ditakutkan. Hal yang selalu ditakutkan oleh karyawan adalah apabila melakukan pengurangan tenaga kerja. Ya. Maka memang tidak baik kalau pengurangan itu langsung dikurangkan. Ya. Akan lebih baik kalau pengurangan ini adalah dilakukan dengan cara semakin memberdayakan karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut berubah ya, menjadi bukan lagi karyawan tapi pemilik usaha. Dan usahanya ini sudah usaha yang dibangunnya adalah hasil rintisan dan masih berkaitan dengan perusahaan di mana dia dulu bekerja. Jadi dari sisi organisasi akan lebih mengkerut, benar. Tetapi kinerjanya menjadi lebih besar karena karya, misalkan ya, ini saya contoh ya Pak Farurus ya, mungkin lebih baik pakai contoh. Saya tadi katakan tentang distributor. Bagaimana kalau sebuah distributor itu lalu menjadikan karyawannya menjadi reseller.
reseller. Maka seorang reseller itu harus menyediakan kendaraan transportasi untuk pengiriman barang. Dan juga dia juga memerlukan gudang, tidak terlalu besar, karena hanya dipakai untuk menampung secara sementara. Nah, karena karyawan ini dulu adalah karyawan distributor, sekarang sudah dipecat, kan gitu toh? Berarti jumlah karyawannya berkurang, tapi karyawan ini berubah nasibnya dari seorang karyawan menjadi bos, karena dia reseller. Nah, bagaimanakah kinerja perusahaan ini? Karena berkurangnya orang. Malah lebih bagus. Mengapa? Karena perusahaan ini tidak perlu menggaji karyawan. Sebab seorang reseller tidak digaji. Dia akan mendapatkan fee dari pekerjaan dia. Yang kedua, dia tidak perlu mengelola kendaraan. Karena kendaraan pengiriman akan dibebankan kepada reseller. Yang ketiga, perusahaan ini tidak perlu mengelola gudang, tidak perlu manajer gudang. Karena gudang-gudangnya dibagi kepada masing-masing reseller. Jadi kinerja tidak akan berubah, bahkan bisa lebih naik perusahaan tersebut dengan jumlah karyawan yang lebih rendah. Pak Farul Razi, saya tidak mengatakan di sini ada teknologi yang baru, benar ya? Saya tidak menceritakan adanya teknologi yang baru, tapi saya hanya mengatakan memberdayakan. Nah, tentunya ini dalam sebuah perubahan distributor menjadikan karyawannya reseller, ini adalah ada perubahan dalam struktur organisasi. Karena organisasi distributor tersebut menjadi tidak perlu ada pengelolaan manusia, tidak perlu ada pengelola gudang, tidak perlu ada manajer perawatan infrastruktur, tidak perlu. Ya. Jadi ini ada perubahan dari sisi jumlah karyawan, struktur organisasinya pasti berubah. Proses bisnisnya juga berubah. Distributor ini yang mengantarkan barang sendiri, sekarang dia cukup mengantarkan ke reseller. Reseller lah yang kemudian mempunyai outlet, mempunyai pelanggan. Reseller lah yang kemudian akan mencari pelanggan-pelanggan yang dulu dilakukan oleh salesman namanya. Mungkin orangnya sama, tapi kalau salesman yang dulu saya bekerja untuk kantor saya, sekarang saya bekerja untuk diri saya sendiri. Jadi fungsi yang berubah. Nah, maka ya tidak akan berubah. Itu Pak Farul Razi. Nah, banyak cerita memang perubahan ini hanya pada satu sisi, yaitu mengurangi tenaga kerja. Lalu menggantikan dengan robot-robot. Saya pernah lihat sebuah film yang menceritakan tentang kegiatan di sebuah gudang pabrik roti yang mensuplai roti-roti ke seluruh Inggris. Bayangkan, di sebuah gudang pabrik roti yang berukuran hektar, Bapak-Bapak, Ibu, bukan berukuran meter persegi ya, hektar. Di situ tidak ada manusia, tidak banyak manusia yang bekerja. Yang bekerja semuanya adalah robot. Robot itu menerima barang dari pabrik, ya, produksi, kemudian dia harus menata ke dalam log tertentu, lalu di suatu saat kemudian dia harus mengangkut barangnya untuk diletakkan di kendaraan untuk dikirim. Itu semuanya tidak lagi ada manusia, tetapi robot. Pertanyaan berikutnya, kalau Pak Farul tentang kinerja, bagaimanakah kinerja perusahaan itu? Lebih bagus, Pak. Robot kerja 24 jam tanpa izin kok. Tidak pengen buang air kecil, tidak pengen cuti, ya toh? Tidak akan sakit juga. Ya, tidak perlu izin karena kalau ibu-ibu menstruasi atau cuti hamil, nggak perlu. 24 jam dia bekerja.
Yang kedua, akurat. Ibu Bapak sering buruh pabrik itu kan masalahnya banyak. Emosi sedikit jadi ribut. Nah, ini mesin nggak pernah emosi. Ya, nggak pernah tabrakan kerjanya. 24 jam dia kerja adem ayem. Pasti akan lebih efektif kerjanya. Nah, efisiensinya nanti hitung-hitung memang apakah dengan investasi robot ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja, betul, tetapi mengurangi operasional untuk perusahaan tersebut. Nah, maka nanti akan ada perhitungan tersendiri untuk itu. Nah, kalau dengan cara seperti itu memang lalu seorang karyawan yang dipecat seperti tidak lagi berguna. Habis manis, sepah, dibuang. Maka upaya-upaya seperti itu tidak pernah disarankan sebenarnya. Itu Pak Farrosi, jawaban saya. Mungkin silakan menanggapi. Nggih, Pak. Jadi yang barusan sempat jenengan jelaskan itu bagian lini bagian bawah, jadi bersentuhan langsung dengan karyawan. Apakah perubahan struktur itu juga berlaku untuk bagian pemangku jabatan? Misalnya ada kepala, wakil kepala, direksi dan lain-lain sampai kepala bagian dan seterusnya, Bapak. Ya, Pak Farrosi. Gini. Saya jawabnya agak tertawa karena agak sulit. Yang Bapak, soalnya kalau ada perubahan kayaknya suatu perusahaan agak bagaimana seperti itu. Soalnya kan itu sudah sedemikian rupa yang nanti dikhawatirkan kalau memang ada perubahan, nanti kemungkinan tumpang tindih jabatan seperti itu. Kalau di Pak Farrosi sehari-harinya sebagai guru, sebagai dosen? Sebagai guru, Bapak. Oke. Baik, begini. Ya, slide saya tadi juga mengatakan salah satu faktor perubahan itu, penentu perubahan itu adalah di mindset leadership juga. Komitmen leadership. Nah, leadership ini sebenarnya kan bukan hanya di pemimpin saja, juga kepada semua anggotanya. Sekarang kalau Bapak bekerja di dalam dunia pendidikan, ya, saya tanya Pak Farur nih, ada nggak di bagian Bapak bagian yang namanya marketing? Ada, Bapak. Nah, kalau di tempat Pak Farur ini sudah ada marketing ya Pak ya, saya sebagai seorang pendidik akan mengkritisi, loh, usaha Bapak itu marketing atau perusahaan nih? Perusahaan yang cari untung nih? Itu sudah akan membuat satu debatable. Karena di dalam sebuah organisasi pendidikan, mestinya tidak perlu ada pemasaran. Ya kan? Kalau kita lihat esensi dasarnya loh Pak. Harusnya apa? Bidang kurikulum, ya kan? Bidang apalagi? Kepala sekolah bidang siswaan. Nah, kan gitu. Oke, Pak. Betul ya Pak Farun? Maksudnya saya di bidang pemasaran itu bukan untuk mengambil untung, tapi untuk yang bertugas untuk mengenalkan atau mempromosikan dan lain-lain apa yang terjadi di sekolah. Mungkin mengapa lebih harus promosi? Ya, publisher mungkin seperti itu, bukan marketing. Mungkin. Mengapa harus ada publikasi? Saya tanya, mengapa harus ada upaya? Karena hal itu baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik yang tidak sadar akan pendidikan, pun juga yang pengen tahu lebih tentang apa yang ada di dalam pendidikan yang disediakan di sini, maksudnya seperti itu, Pak.
Jujur, tujuannya adalah supaya ada siswa baru terus. Salah satunya, Bapak. Apa? Baik. Jadi begini Pak Warul. Kembali saya tarik omongan saya Pak Warul ya. Bahwa karena perubahan zaman, maka tenaga atau divisi marketing, divisi humas, divisi kerjasama di dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah pendidikan, institusi pendidikan, saat ini adalah hal yang sah dan lumrah. Jadi Pak Paulus ini tidak perlu malu-malu. Bahkan dunia pendidikan tidak perlu lagi mentabukan istilah bahwa sekarang istilahnya bukan lembaga pendidikan, tapi adalah industri pendidikan. Fakta, banyak sekolah yang telah mengelola lembaganya, boleh saya katakan itu, dengan manajemen modern yang lebih dekat dengan manajemen bisnis atau market. Karena faktanya memang, khususnya swasta ya, karena faktanya memang untuk supaya eksis, maka setiap tahun harus ada siswa yang masuk, yang dikelola. Karena kehidupan dari perusahaan ini, lembaga ini adalah ya dari jumlah siswa tersebut. Supaya lebih kuat untuk bisa mendapatkan jaminan dia bisa bertahan hidup, entah sebagai penyuplai siswa baru ataukah penyandang dana, maka dia perlu membuat satu divisi kerjasama untuk bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang bisa membantu untuk tetap eksisnya lembaga tersebut. Maka kemudian lembaga pendidikan tidak sadar berubah menjadi industri. Loh, kok industri, Pak? Wah, kalau Dianus Mantoro jadi industri, emangnya saya itu barang. Oh iya, iya. Ibu bapak ini semua adalah bahan baku semula. Sekarang sedang kami proses untuk menjadi seseorang yang punya kemampuan. Semakin baik kemampuan bapak ibu, punya karir yang baik, itu sudah menjadi wakil dari Dian Nuswantoro untuk mempromosikan. Jadi itu adalah contoh bagaimana sebuah lembaga pendidikan memang mau tidak mau harus mentransformasi menjadi sebuah industri supaya dikelola dengan lebih profesional. Betul-betul siswanya ya seperti sekarang ini. Dosen tetap diharapkan bisa tetap ngajar secara face to face meskipun tidak harus bertatap muka dalam kondisi yang tempat yang sama, ya. Tetapi tidak akan mengurangi kualitas pertemuan kita, tidak akan mengurangi kualitas yang diharapkan dari lulusan Dian Nuswantoro ini. Maka kita tidak mengurangi proses, kita hanya membuat perubahan di prosesnya saja, tidak mengurangi proses. Apakah Bapak Ibu nanti bisa lulus tanpa membuat tesis? Nggak bisa, Pak. Bapak tetap harus membuat tesis. Apakah tesis Bapak tidak diuji? Diuji, Pak. Meskipun ujiannya online, tetap diuji. Ya, jadi kita tidak pernah mengurangi karena apa? Kembali lagi, kalau lulusan kita itu unggul, dipandang baik di mata masyarakat,
itu akan menjadi promosi buat kami. Sama dengan institusi Bapak, sama. Nah, itu contoh di dunia perusahaan, di dunia pendidikan, ya. Hanya nanti memang akan berbeda kalau kita bicara biaya, karena kemampuan kerjasama dari perguruan tinggi itu berbeda, sehingga ada satu perguruan tinggi yang mampu kerjasama dengan banyak stakeholder, pemegang saham, yang dampaknya adalah bisa mengurangi biaya perkuliahan. Itu ada. Ya, jadi sebenarnya satu perusahaan yang lembaga pendidikan yang dikelola dengan manajemen modern seperti manajemen bisnis tidak selalu kemudian berdampak kepada tingginya biaya kuliah. Bahkan bisa berkurang. Tetapi mungkin ada yang lain yang dituntut, yaitu kualitasnya. Itu Pak Farurosi. Ya, jadi eh, tidak selalu, ya, itu sudah perubahan. Saya katakan itu sudah perubahan. Nah, tentang jabatan tadi yang dikatakan tentang jabatan. Nah, tentang jabatan ini, ya, saya bicaranya dari unsur manusianya. Orang Indonesia itu masih punya budaya bahwa gelar atau jabatan itu menjadi hal yang penting. Nah, lebih penting malah dari fungsinya. Jadi dia punya jabatan tapi tidak ngerti fungsinya. Itu malah banyak. Nah, ini yang tidak diinginkan. Nah, kalau tadi saya katakan lebih lebih sederhana, itu supaya garis komandonya tidak terlalu banyak. Di pemerintahan pun sekarang sudah loh Bapak Ibu ya, bahwa kalau di Semarang khususnya, sekarang untuk mengeprint atau minta kartu keluarga, bahkan beberapa area sudah untuk nyetak kartu penduduk, itu sudah tidak perlu lagi surat pengantar RT RW kelurahan, tapi langsung ke Dukdakcil, Dikduk apa? Dikduk Capil itu ya. Itu bisa langsung ke sana, lalu kita bisa ngeprint atau ngetik ngeprint KK kita sendiri. Kalau KTP-nya hilang, kita bisa nyetak sendiri. Ya, tidak dibantu, tapi kita nyetak sendiri. Kalau kita akan ada perubahan data pribadi kita, juga tidak perlu ada surat pengantar dari RT RW. Kita bisa langsung ke sana. Nah, ini sudah memangkas, ya, memangkas birokrasi. Ya, terus kemudian nanti Pak, nanti ketua RT tidak diperlukan. Ya, diperlukan juga, tetapi dalam konteks yang lebih khusus, yaitu apa? Merukunkan saja, tapi tidak terlibat dalam administrasi. Yang menjadi masalah adalah kalau semakin tinggi organisasi ini, semakin memperpanjang birokrasi, semakin lama membuat keputusan. Itu Pak Farul. Silakan. Pak Farul, kalau ada komentarnya, silakan. Yang lain juga. Silakan. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lainnya, silakan. Yuk kita ngobrol-ngobrol, malah nanti lebih jitu loh. Silakan, Bapak-Bapak. Ada komentar? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Nanti kalau ada, jangan malu-malu ya Bapak Ibu. Saya lebih senang untuk diskusi nih. Biar gayeng. Ngajak diskusi ini sini. Ya, bayangkan apabila ada perubahan yang diinformasikan oleh CEO pada 4 hal di bawah ini, di mana perusahaan Anda adalah B2C, business to consumer, apakah yang akan menjadi reaksi Anda dan
apa peran Anda bila Anda adalah marketing manager, warehouse manager, HR manager, IS manager, karyawan call center. Baik, ya ini membuka diskusi saja. Silakan Ibu Bapak untuk memilih punya peran di mana ini. Ya, punya peran di mana? Saya sebagai marketing, Pak. Saya sebagai warehouse. Silakan saja nanti bebas. Lalu jawablah. Ya, jawablah apa yang menjadi reaksi Anda, perubahan yang diinformasikan oleh CEO. Ya, perubahan yang akan oleh CEO di 4 hal ini: marketing, bisnis, organisasi, teknologi. Nah, saudara sebagai bagian pejabat apa di situ, lalu bicara menjadi 4 hal ini. Itu ya. Silakan Ibu Bapak untuk berpikir. Saya beri waktu sejenak, gitu. Nanti kemudian kita diskusi. 5 menit saya beri waktu ya.
Ya, siapa yang sudah siap untuk menceritakan, membayangkan ya, kalau belum jadi posisinya ya membayangkan. Kalau saya sebagai eh, apa marketing manager ya, maka saya akan mengusulkan perubahan di dalam proses bisnisnya yang semula seperti ini lalu menjadi seperti ini. Ya, itu kira-kira. Silakan coba yang mau mengandai-andaikan, mengandai-andaikan. Ya, mungkin dari yang muda-muda dulu. Saya lihat ini yang muda-muda Mas Fandi. Ya, tadi Pak Fahru Roji sudah, sekarang Mas Fandi Julian Pamuji. Silakan Mas Fandi. Anda punya usulan apa? Mas Fandi, halo? Halo? Oh, kok jaringan semua? Apa jaringanku buruk? Halo, Bapak Ibu? Masih dengar suara saya? Kok saya punya pesan jaringan buruk? Apa jaringan saya yang buruk? Terdengar, Pak. Ada. Bagus, Pak. Jelas. Oh, terdengar ya? Oke. Oke. Mas Fandi kayaknya bermasalah ini. Mas Pratama, nah, mungkin punya gambaran. Mas Pratama, silakan. Halo. Kalau dari saya, Mas Pratama, Mas. saya Silakan. belum bisa menggambarkan, Pak. Mungkin keterbatasan cara berpikir mungkin ya. Ini kalau saya lihat sih, enggak, Pak. Ini kalau saya lihat-lihat mungkin yang paling mungkin ya karyawan call center. Kan istilahnya kalau Pak Bos bilang jualan kita dari offline jadi online gitu ya, karyawannya tinggal nurut aja sebenarnya kan ya, paling mudah ini. Yang menurut saya paling susah ini nanti di marketing manager sama information system manager mungkin, IS manager ya tadi ya lupa saya. Kalau di marketing manager, iya IT manager. Nah kalau di marketing manager kan nanti otomatis semua karyawan yang yang bergerak di marketingnya juga akan harus menyesuaikan juga dengan model bisnis yang diubah oleh CEO. Terus bisnis prosesnya nanti juga kan dirubah. Marketing manajernya juga harus memikirkan di situ juga, mesti mencari-cari sumber data lain, ini bisnis proses yang seperti A ini harusnya dilakukan seperti apa biar efektif. Terus nanti dia juga harus memikirkan juga rantai informasi antara divisi-divisi lain supaya transaksi ini bisa berjalan lancar, terutama nanti kan urusannya dengan pasokan produk nanti ke warehouse manager. Kalau ke HR manager ini mungkin ya tinggal nurutin aja apa kata marketing manager. Misalkan dari marketing manager butuhnya saya butuh karyawan seperti call center ini nanti berkompeten di bidang ABC. Nah nanti tinggal HR manajernya nurutin, misalkan kayak mengadakan pelatihan di bidang ABC yang diminta oleh marketing manager. Nanti efeknya ke karyawan call center-nya. Nah, untuk yang IT manajernya ya antara bikin sistem baru atau membenahi sistem yang lama jadi sesuai dengan keinginan CEO. Nah, ini kan yang susah juga ini IT manager. Nah, sementara baru sampai situ Pak saya mikirnya. Baik.
Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang punya gambaran. Mungkin tidak harus semua posisi, tapi satu aja. Satu posisi aja mungkin. Siapa? Mas Ya, Pak. Asep? Oh, Mas Magus Sarasnomo. Silakan. Nggih, mencoba, Pak. Ini andai kata Ya. berandai-andai, Pak ya. Andai kata menjadi ini, Ya. Pak, seorang ini e-marketing ini, Pak. Jadi kalau marketing itu kan berarti harus salah satunya itu memasarkan suatu produk gitu, Pak. Jadi seorang marketing harus menguasai produknya. Nantinya untuk terobosan-terobosannya itu setelah produknya dikuasai, maka produk itu kita beri kayak produk knowledge itu, Pak. Kita bikin kayak simulasi animasi terhadap produk tersebut. Kita terus taruh di internet itu, Pak. Seperti kayak model iklan-iklan televisi itu, Pak. Jadi produknya itu seakan-akan nanti bisa berkarakter seperti itu, Pak, dan menarik bagi ini pembelinya. Bikin simulasi animasi atau kita cari ambasador untuk misalnya produk sepatu itu nanti dipakai dengan sepatu tersebut maka bisa lari lebih kencang dan seterusnya. Kita bikin efek-efek animasi biar produknya semakin menarik. Mungkin seperti itu mungkin, Pak, kalau dari mindset saya ini, Pak. Terima kasih Pak Magus. Ternyata Bapak memang sungguh berbakat sebagai marketing manager. Ya, nanti menjadi marketing manajernya di sekolahnya Pak Fahru Rozi. Siap. Kolaborasi. Ya, saya tanggapi ya. Jadi kalau tadi Mas Pratama menjelaskan posisi kerumitan dari berbagai sikap ya, dari berbagai posisi. Oke, nah kalau Mas Magus Rasmon ini lebih kepada satu posisi dan dia akan mengusulkan satu ide tertentu, yaitu tentang pengenalan produk. Pengenalan produk kalau dulu harus dikenalkan oleh seorang salesman sampai berbuih-buih, maka sekarang tidak perlu. Harus kita buatkan saja animasi, kita jadikan sebuah karakter. Wow, itu keren sekali. Produk kok jadi karakter, ya. Mengapa karakter? Karena paling mudah dan menarik untuk diingat. Itu betul itu. Ya, jadi tidak pernah kita membayangkan jualan pisang tapi pisangnya bisa jalan-jalan dan tertawa. Ya kan? Lalu diberi nama pisang ini. Ya, kita tidak pernah berpikir seperti itu, tetapi saat seorang marketing manager seperti atau calon marketing manager seperti Mas Sarasnomo ini bisa menghidupkan sebuah barang mati menjadi punya karakter, itu akan menjadi menarik sekali. Dan itu yang saat ini mulai terjadi. Ya, itu bagus. Kemudian dari Mas Pratama tadi, kalau misalkan pertama dari seorang call center ya. Jadi kalau di dalam sebuah, ini satu loh ya, satu perusahaan itu kalau punya permasalahan, ya, itu kan biasanya kan dijawab oleh bagian penerima telepon itu sebenarnya, ya, penerima telepon. Nah, kalau sekarang menjadi B2C, business to customer, ya, maka apakah usulan dari seorang call center? Karena call center ini menjadi penting. Ya, kalau ekstrimnya, Pak, kalau gitu saya call center ini bagaimana kalau diperbesar, tetapi keluar dari perusahaan Bapak? Ini istimewa ini. Loh kok kamu keluar dari perusahaan saya? Ya, saya jadi perusahaan sendiri, Pak. Perusahaan call center. Nanti saya tidak hanya bekerja untuk Bapak saja, tapi saya juga akan melayani menjadi call center untuk banyak perusahaan. Nah, ini yang pernah terjadi, yang sekarang ini terjadi kan seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu misalkan melihat sebuah perusahaan A, call center-nya nomornya ini, B, call center-nya ini, Nah, yang ngomong itu belum tentu orang lain.
tetapi call center yang sama. Itu sangat dimungkinkan sekarang. Nah, kalau tadi misalkan jadi IS Manager, ya, Information System Manager. Nah, kalau gitu, saya sebagai manajer sistem informasi, sebaiknya saya mendirikan perusahaan sendiri, Pak. Loh, kenapa? Saya akan menyediakan teknologi cloud untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Bukan hanya perusahaan ini, tapi juga perusahaan yang lain. Karena ini akan menjadi masukan tambahan untuk perusahaan yang menaungi saya. Wah, itu bisa saja. Ibu Bapak, konsep kerjasama di dalam sebuah manajemen perubahan itu sekarang juga mengemuka. Kalau di kampus Merdeka itu seseorang mahasiswa bisa kuliah di kampus yang lain, ya kan? Ini kan berarti membuka wacana bahwa mahasiswa saya itu akan bisa mendapatkan pengalaman yang di kampus-kampus yang lebih baik dari kampus saya juga, gitu. Ya. Dan di sisi lain, saya justru akan lebih memfokuskan kepada bidang keahlian saya saja, sehingga saya menjadi atau kampus saya menjadi rujukan untuk perguruan tinggi atau mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin belajar tentang topik tersebut. Nah, itu juga bisa. Ya, ini perubahan-perubahan itu yang seperti itu. Ya, saya kira cukup 3 dulu ya. Nanti kita akan ketemu diskusi yang lain. Terima kasih untuk ketiganya. Saya akan lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Oke, ya, ya ini rangka kerja untuk melakukan perubahan tersebut. Yang pertama strategi. Ya. Kontribusi dari e-bisnis dalam mempengaruhi mendukung strategi organisasi. Kalau orang yang masih takut dengan E ini, ya pasti tidak akan bisa banyak menerima. Ya. Mungkin seperti dunia pendidikan misalkan, kalau kita bicara kontribusi e-bisnis, nah ini sementara saja. Sementara kita belum bisa kuliah, sekolah secara offline, nah kita pakai ini. Nah, nanti kalau sudah, kita lupakan. Itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi untuk seseorang yang mau berubah, maka ini adalah fase belajar. Dan kemudian ini akan menjadi sebuah bagian yang akan kita pertahankan. Karena dengan mengurangi pertemuan untuk pembelajaran teori, kita bisa membahas hal yang lebih banyak lagi. Nah, ini strategis. Jadi e-bisnis ini menjadi strategis. Kuliah dengan cara daring ini menjadi bagian yang strategis. Karena kalau kita tidak mengadakan kuliah secara daring atau sekolah secara daring, maka pada waktu-waktu untuk kita bertemu, tidak kita bisa manfaatkan untuk mempraktekkan, untuk mensimulasikan. Sehingga siswa tidak jadi tahu secara praktikalnya. Nah, strategi itu contohnya. Nah, kemudian dari struktur tadi ya, perubahan organisasi. Ya, jangan takut, saya sekarang nggak jadi wakil kepala ini. Saya sendiri juga dari dulu di kampus, ya, kalau saya dari Udinus, saya dulu pernah menjabat jadi kepala kantor penjaminan mutu. Itu memang peran dekan itu saya katakan nggak penting, dekan tuh nggak ada gunanya. Dekan nggak ada gunanya. Dekan-dekannya marah waktu itu. Nah, terus saya katakan, yang penting itu apa kalau nggak dekan? Program studi. Saya bilang, kenapa? Nah, karena program studi yang langsung berhadapan dengan kurikulum. Program studi itulah yang nanti akan meracik menu pengetahuan, ya, yang akan diimplementasikan kepada mahasiswa. Program studi itulah yang nanti akan membentuk produknya itu jadi seperti apa. Itu ketua program studi. Nah, lalu dekannya ada yang menjawab,
Lah kalau saya tidak setuju sebagai dekan, makanya tak hapus dekannya, biar tidak punya kekuasaan untuk setuju dan tidak setuju. Karena kekuasaan untuk memutuskan diturunkan ke program studi, bukan ke dekan lagi. Dia dibaca. Ini contoh ya. Ini contoh. Wah, mungkin terus akhirnya saya saya diprotes banyak karena tidak siap. Perlu persiapan karena masih banyak yang suka menjabat sebagai dekan itu. Padahal tidak penting dekan itu. Ada yang dari perguruan tinggi ini, Bapak, Ibu? Ya dari perguruan tinggi ada ya, dosen gitu ya ada ya. Nah, dekan kadang-kadang ada. Jadi dekan ini kan apa sih fungsi langsungnya? Enggak ada. Dia hanya mengkoordinir program studi. Banyak justru menjadi penghambat dari keinginan program studi. Nah, harusnya ketua program studi itulah yang dipilih orang-orang yang mempunyai idealisme yang bagus terhadap satu bidang keilmuan, bisa mengembangkan bidang keilmuan tersebut, meracik kurikulum yang baik, dan kemudian diterapkan kepada mahasiswanya. Nah, kalau dihambat, siapa yang menghambat? Dekan. Ayo dekannya aja sih. Karena dekan cuma sebenarnya sebagai koordinator. Tapi yang salahnya kan kadang dia lepas dari fungsinya, lupa fungsinya. Ingatnya penguasanya. Nah, ceklah. Banyak Bapak Ibu bisa lihat di perguruan tinggi dunia ini yang dikatakan maju, dekan-dekan itu hanya simbol. Pasti ada posisi yang lebih strategis dari dekan itu. Ya, mungkin karena struktur organisasi di perguruan tinggi mengharuskan adanya seorang dekan. Ya, meskipun fungsinya sebenarnya nggak bagus. Di dalam manajemen modern, lalu fungsi dekan ini sebenarnya malah menghambat, menambah rantai itu ya, menambah rantai. Maka kemudian dekan itu di perusahaan atau di perguruan tinggi yang baru biasanya dia mempunyai fungsi yang lain. Ya, jadi dekan hanya sebutan saja. Ya, itu dari sisi struktur. Kemudian dari sisi sistem, ya, sistem itu ada pengembangan proses, prosedur, ya. Jadi lihat tadi seorang call center, saya menanggapi order dari perusahaan ini kan paling dalam satu hari itu hanya dapat misalkan 15 order, ya kan. Tapi kalau saya itu membuka layanan call center ini untuk 3 perusahaan, maka siapa tahu setiap hari saya akan bisa mendapatkan 45 call. 45 call itu masih terlalu ringan. Jatahnya adalah 90 call per hari itu. Berarti kita bisa menambah jumlah perusahaan lagi. Berarti saya sebagai call center membuka jasa, ya kan? Jasa untuk menjadi call center di beberapa perusahaan. Ya. Nah, kalau dari sistem informasi tadi, saya akan mengembangkan sistem informasi sebagai cloud. Untuk apa? Supaya saya bisa melayani banyak, misalkan saya adalah pengelola sebuah, ya tadi saya akan hanya mengelola transaksi bisnis untuk perusahaan saya. Nah, sekarang saya buat cloud supaya aplikasi saya ini juga bisa saya sewakan kepada perusahaan yang lain. Nah, dengan saya menyewakan, maka saya bisa mendapatkan masukan. Yang perusahaan yang sewa ke saya juga mendapat keuntungan, karena dia tidak perlu lagi punya teknologi informasi, tidak perlu adanya staf informasi. Semuanya akan saya tangani. Kalau perlu dia ada data entry, saya akan sediakan tenaga untuk mengentrikan data. Kan keren. Jadi akan punya sebuah usaha cloud untuk menangani bisnis dari banyak perusahaan. Nah, ini juga struktur akan berubah. Ya, sistem juga akan berubah. Ya, sistem berubah karena tidak perlu ada struktur teknologi informasinya. Sistemnya gimana? Lewatkan ke cloud itu. Ya, jadi sistem tetap jalan bahkan lebih modern, karena kalau saya harus membuat aplikasi sendiri tidak mampu, ya. Nah, ini sudah ada orang yang menawarkan aplikasi yang canggih, sudah lewat itu juga akan menjadi perubahan di dalam sistem. Staff otomatis
ya staf juga otomatis berubah. Ibu Bapak, sekarang yang banyak diperdebatkan adalah istilah outsourcing atau karyawan kontrak. Iya Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak berpikir dari kacamata bos, dari kacamata pemilik perusahaan, maka tenaga kontrak ini lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Maka memang ke depan sifat ketenaga kerjaan ini akan lebih bersifat kontrak daripada karyawan tetap. Itu harus kita pahami. Nah, kalau kita berpikir sebagai buruh atau karyawan, memang ini seperti suatu hal yang mengancam. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita memang yakin dengan kemampuan kita, maka justru sebaliknya, kita bisa menjadi karyawan di banyak tempat. Bukan hanya di satu tempat saja. Saya membayangkan nanti seorang guru, seorang dosen, itu tidak hanya bekerja di satu perguruan tinggi, tetapi di banyak perguruan tinggi. Dan ini sudah mulai dirintis sebenarnya, Ibu Bapak. Kalau di dalam kampus Merdeka, itu dosen diharapkan mempunyai jabatan di dalam sebuah perusahaan. Loh, berarti dosen itu harus punya pengalaman bekerja di satu perusahaan. Bahkan sedang bekerja di satu perusahaan. Itu akan lebih menguntungkan. Nah, ini kan hal yang berbeda. Zaman sekarang, dosen tidak boleh menduga. Loh, kerja di tempat saya, mati urip, melu aku. Nanti tidak boleh lagi seperti itu. Nah, ini perubahan staf. Kemudian style, bagaimanakah tingkah laku para manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, tadi Pak Marsudi tadi, Purnomo tadi sudah menjelaskan. Saya sebagai marketing manager, saya akan mengenalkan produk knowledge tentang produk saya dengan memberikan animasi dan kemudian saya kirimkan saja lewat YouTube, mungkin saya bisa kirimkan lewat perusahaan yang iklan. Biarkan mereka yang mengenalkan, ya. Jadi saya tidak perlu berbuih-buih, staf saya tidak perlu berbuih-buih untuk menjelaskan, karena ini sudah ada animasinya. Syukur-syukur bisa bekerja sama dengan industri film yang kemudian mau membuatkan film untuk produk itu. Keren banget. Keren banget itu. Ada film-film yang sebenarnya dibuat dari karakter sebuah produk. Itu ada. Ya. Nah, akhirnya kemudian ya produk itu akan lebih eksis. Ya. Itu contoh-contoh dari bagaimanakah style itu akan berubah. Lalu manajer tidak lagi fokus kepada penjelasan produk knowledge tersebut. Ya, bahkan promo pun sudah otomatis tertangani dari kasus itu. Nah, bagaimana dengan skill? Memang akhirnya perubahan ini boleh dikatakan akan menuntut skill yang baru, keterampilan yang baru. Ya, contohnya keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Tidak perlu kita harus menjadi seorang animator. Ya, kalau seperti ide Pak Markus tadi, tidak perlu beliau jadi animator. Tapi menyuruh seorang animator untuk menciptakan produk. Jadi Pak Markus sebagai marketing manager tinggal melakukan verifikasi apakah tokoh seperti ini, karakter seperti ini yang diinginkan. Ya, itu style, skills ya. Nah, kemudian subordinate. Nah, akhirnya kita harus terlibat dengan banyak entitas di luar kita. Maka kita perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan koordinasi dari beberapa orang yang terlibat di dalam proyek kita. Itu adalah kerangka strategik yang diperlukan di dalam e-bisnis saat ini. Nah, berikutnya, sebelum kita melakukan perubahan, memang ada beberapa perubahan, jenis-jenis perubahan, seperti incremental, ya. Jadi ini penyesuaian. Tadi Pak pernah tadi yang menyebutkan juga, kita mungkin barangkali perlu menyesuaikan programnya. Nah, ini penyesuaian itu incremental itu perubahan yang kecil. Ya. Nah, ada perubahan yang besar, yaitu discontinuous. Ya. Transformasi besar-besaran.
Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Contoh, Walmart. Nah, jadi saya tuh ngajar e-bisnis sudah lama, dan saya mengambil satu kasus Walmart yang pelin-pelan akhirnya. Mahasiswa saya yang dulu, ya mahasiswa yang dulu, itu saya berikan contoh bagaimanakah Walmart itu melakukan transformasi besar-besaran. Yang semula Walmart itu ada toko yang besar, ya, modern, lalu menutup tokonya itu dan kemudian membuat layanan secara online, secara penuh, full online. Dia tidak lagi ada transaksi melalui offline. Itu Walmart. Tetapi ketahuilah Ibu Bapak, bahwa saat ini Walmart justru membuka toko lagi secara fisik. Bagaimana dengan online-nya? Online-nya tetap. Dia pakai untuk melayani pembelian-pembelian dari luar negeri itu banyak. Tetapi offline-nya malah dibuka. Mengapa? Karena ternyata banyak produk itu tidak bisa nyaman dilakukan secara online. Contohnya apa? Pakaian, ya, fashion, baik itu baju, celana, sepatu, kosmetik, dan segala macam. Itu ternyata tidak bisa memberikan kepuasan secara online. Jadi yang namanya masih mengepas baju apa itu tetap diperlukan Bapak Ibu, dan itu tidak bisa saat ini dilakukan secara online. Nah, maka Walmart tetap membuka secara offline itu. Nah, di sisi lain, Walmart ini juga memadukan bagaimanakah online dan offline ini bekerja sama, bersinergi. Nah, waktu itu ada satu cerita di mana Walmart itu menyediakan penjualan kue ulang tahun. Ya. Nah, si ibu yang ingin memestakan ulang tahun anaknya tinggal pesan karakter seperti apa yang diinginkan terhadap kuenya ini. Nah, kemudian dia memberikan karakter itu, lalu disetujui oleh ibunya, ya. Walmart bisa menggagas, lalu disetujui oleh ibunya. Nah, kemudian Walmart bisa langsung mengirimkan barang itu ke tempat anak tersebut yang mengadakan ulang tahun. Jadi ini akan menjadi suatu kejutan tambahan, ya. Itu terjadi. Jadi ternyata Walmart ini telah melakukan perubahan besar-besaran dari toko online atau toko offline, ya, brick and itu, kemudian full online, ya, lalu pure play istilahnya, kemudian sekarang menjadi dua, ya, online ada, offline yang ada. Tetapi ini memunculkan sinergi yang baru, ya, sinergi yang baru. Seseorang bisa saja pesan baju secara online, tetapi kalau dia pengen satu konfirmasi tambahan supaya bisa mantap, silakan dia kemudian untuk bertransaksi secara offline, dan datanya dia sudah dicatat oleh toko. Ya, itu perubahan secara besar-besaran. Lalu perubahan secara organisasional. Nah, ini menata organisasi. Kalau tadi saya lihat sebagai contoh di dunia pendidikan. Dunia pendidikan kalau kita hanya bertahan menggunakan istilah sekolah, kepala sekolah bagian, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian ini, nah, bagaimana dengan pengenalan sekolah kita di dunia luar, humasnya, ya. Nah, kalau ternyata itu menjadi hal yang penting supaya sekolah kita diterima, yang ujung-ujungnya juga supaya banyak siswa kita itu terjaga, ya, pemasukannya, maka kita melakukan perubahan di dunia organisasi. Yang dulu tidak ada marketing, sekarang ada upaya marketing itu. Dan itu tidak tabu, Bapak Ibu. Apalagi di era sekarang. Ya, banyak media, kalau kita tidak memanfaatkan, tenggelamlah kita. Karena banyak orang itu sekarang juga tergantung dari media yang ada. Maka wajar kalau kemudian kita memanfaatkan itu. Bahkan guru pun sekarang kalau mengajar menggunakan media-media komunikasi yang ada, menurut saya sah-sah saja. Lewat WA, sah-sah saja.
guru punya podcast, oh sah-sah saja. Bagus, karena apa? Ya karena siswanya suka YouTube. Nah, daripada YouTube-nya YouTube yang nggak jelas, mendingan YouTube materi pelajaran dari sekolah. Ya. Ini organisasional, ya. Bisa incremental, bisa juga discontinuous. Nah, ada lagi antisipatori, yaitu perusahaan proaktif untuk berubah sebelum ada kebutuhan yang mendesak. Nah, contoh apa ya? Ya, contoh kita sekarang mulai akan memasuki era merdeka belajar. Nah, lalu kita melakukan perubahan. Nah, merdeka belajar itu ternyata salah satunya yang pokok kita harus punya banyak kerjasama. Memang merdeka belajar belum diterapkan, tetapi untuk mengantisipasi bila itu terjadi, mari kita mulai membuat kerjasama dengan banyak perusahaan. Secara organisasi, tambahkan satu unit yang bertanggung jawab untuk mengelola kerjasama itu. Nah, ini adalah satu perubahan yang disebut antisipatori. Jadi kalau nanti itu terjadi, kita sudah siap. Nah, ada juga yang reaktif. Nah, ini yang tentunya kelabaan ya. Karena reaktif itu adalah tanggapan atau respon terhadap suatu perubahan. Ya, jadi kalau suatu ketika ada aturan pemerintah yang menginginkan perubahan ini, wah, terus kita kemudian membuat perubahan menyesuaikan dengan aturan pemerintah tersebut. Itu adalah macam-macam perubahan. Nah, kita bisa memilih mau seperti apa perubahan yang kita inginkan itu. Ya, oke. Nah, untuk mempelajari atau mengubah atau menginovasi proses bisnis, maka ada ilmu sendiri sebenarnya yang disebut manajemen proses bisnis, BPM ya, atau manajemen bisnis proses manajemen ya, BPM atau manajemen proses bisnis. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana kita mampu meningkatkan efisiensi proses dengan bantuan software dan teknologi, dan cara meningkatkan informasi antar manusia pada saat melakukan aktivitas tersebut. Ya, ini proses bisnis. Ini perubahan proses bisnis ini juga bisa dilakukan, baik itu secara kontinus maupun secara bertahap. Ya. Nah, bisa juga kita melakukan proses bisnis yang baru. Nah, ini yang disebut dengan rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis. Tadi contohnya saya sudah sebut memberikan Toyota yang semula pabrik, ya, pabrik mobil, sekarang tidak jadi pabrik, hanya menjadi desainer mobil saja. Wah, ini kan satu penyusutan yang banyak sekali. Ya, nah, lalu bagaimana kinerjanya? Wah ya, dia berhubungan dengan banyak pihak, ada yang membuat spare part, ada yang mengassembling spare part itu, ada yang melakukan finishing dalam hal chattingnya, cat, metal coating, ada lagi bagian kerjasama dengan bagian pemasaran. Ya, jadi contoh seperti Toyota itu untuk pemasaran dia nggak mau, dia tunjuk orang. Nah, seperti di Indonesia misalkan yang ditunjuk adalah Astra Indonesia. Ini bagian penjualan saja. Lalu Astra kerjasama dengan Nasmoko misalkan. Nah, itu adalah agen-agen penjualan sebenarnya. Ya, jadi tidak ditangani Toyota secara langsung. Nah, nanti agen-agen penjualan itu juga akhirnya tidak terikat bahwa dia harus menjual produk Toyota saja, tapi bisa menjual produk yang lain. Mungkin kalau teman-teman punya kesempatan ke Magelang, ya. Ke Magelang itu ada satu perusahaan yang semula hanyalah perusahaan karoseri yang namanya Armada. Tetapi sekarang dia menjadi dealer untuk hampir semua mobil. Dari BMW sampai dengan Daihatsu, itu semuanya ada. Ya, itu dari satu komplek gitu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke komplek itu, mau beli mobil dari Wuling, ya, mobil QQ sampai dengan BMW ada semua, ya. Jadi itu hebatnya, ya, karena memang sekarang agen itu bukan langsung tunggal, ya, pemegang tunggal, tapi bisa jual yang lain. Baik, nah tentu
untuk melakukan perubahan itu harus direncanakan. Ya, di sini perencanaan itu adalah mencakup adanya perkiraan perubahan, alokasi sumber daya, jadwal, dan akhirnya dipantau. Ya, apakah perubahan tersebut sesuai dengan yang dirumuskan. Nah, ini adalah tahapan dari perubahan untuk membangun e-bisnis tersebut. Ya. Jadi dari inisiasi, lalu kita buat prototipe yang dulu. Nah, di dalam membuat prototipe, kita bisa terapkan sistem informasi yang ada, ya, siklus hidup dari sistem informasi. Nah, kalau itu dirasa sudah oke, lalu kita implementasikan, lalu kita rawat. Ya. Nah, tentunya di luar akan ada perubahan lagi, lalu kemudian dari maintenance ini, monitoring ini kita bisa ketahui apakah kita perlu menciptakan satu bisnis yang baru, ataukah mungkin hanya aplikasi yang baru, berarti kita akan memperbaiki prototyping lagi. Ya. Oke, nah di dalam sebuah manajemen perubahan, kita juga harus memanfaatkan manajemen project. Ya. Maka di sini terlihat ada contoh dari penjadwalan dan juga penggunaan sumber daya itu. Untuk apa? Supaya tadi juga sudah disinggung, jangan sampai terjadi overlapping, ya, overlapping pekerjaan atau manusianya. Oke, ini contoh satu struktur tanggung jawab dalam tim e-commerce. Kalau saudara lihat, ini ada banyak hal-hal yang baru ini, ya, judul-judul jabatan yang baru, ya, judul-judul jabatan yang baru. Nah, ini kebetulan ini cukup banyak karena sebenarnya ini tim ini sebenarnya bukan terstruktur ke bawah Bapak Ibu, tapi mendatar, ya. Jadi misalkan saya lihat di dalam developing planning, ya, ini bukan struktur, ya, tapi ini sebenarnya flat. Ada development and change manager, requirement analysis, information architect, dan usability analysis. Ya, ini jadi posisinya sejajar sebenarnya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, maka sebenarnya hanya 3 lapis. Ya. E-commerce direct manager, terus kemudian ada conversion itu, dan yang ketiga adalah direct acquisition yang mempunyai tim yang di bawahnya. Ya. Oke, nah ini tadi saya sudah menyinggung outsourcing itu mau tidak mau. Nah, outsourcing-nya ada 2 macam, outside in dan inside out. Jadi outsourcing itu jangan terlalu dipandang negatif. Ya, kita bisa melakukan outsourcing itu inside out. Artinya orang kita sewakan ke orang lain. Nah, itu bisa. Ya. Jadi kalau ada orang kita yang cukup pakar di satu bidang tertentu, maka kita bisa tawarkan teman kita itu untuk mengajar di tempat yang lain. Nah, itu namanya outsourcing dari inside ke out. Nah, yang kebanyakan kita lakukan adalah outside ke in. Orang-orang luar kita hire untuk masuk ke dalam perusahaan kita secara batas tertentu. Ya, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Ini silakan lagi dilihat sendiri. Nah, di dalam membuat satu perubahan, Ibu Bapak pasti harus memperhitungkan risiko. Nah, makanya perlu adanya manajemen risiko. Fungsi dari manajemen risiko itu adalah apabila nanti terjadi sesuatu yang di luar perkiraan kita, gagal boleh kita itu, maka apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan recovery, pemulihan. Nah, jadi tidak kemudian matilah semuanya. Tetapi begitu kita gagal, maka kita sudah mempunyai plan untuk melakukan recovery. Berapa lama? Nah, itu juga di dalam manajemen risiko sudah ditetapkan. Ya, dalam waktu 1 tahun, berarti kita harus menjalankan plan ini. Ya, rencana dari risiko itu. Kalau risiko ini terjadi. Jadi risiko itu tidak menjadi hal yang menakutkan dan dihindari, oh tidak. Itu harus kita siapkan. Kalau itu terjadi, maka kita punya cara untuk melakukan pemulihan. Nah, daripada kita tidak bicara, ojo ngomong ngono toh, ojo ngomong ngono toh, ya tidak bisa, ya harus diomongkan. Karena kalau tidak diomongkan,
bila resiko itu terjadi, tidak punya jalan. No way out. Ya. Bunuh diri. Gantung diri di pohon tomat. Oke. Ya, di dalam membuat manajemen risiko memang kita harus ada riset ya. Risiko-risiko apa yang mungkin terjadi dan probabilitasnya, nilainya. Lalu dampaknya, ya, impact-nya itu besar atau kecil. Nah, terus solusinya apa? Kita membuat seperti ini, ya, tabel seperti itu. Oke. Ya, barangkali itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga tidak ngantuk. Yang lainnya nanti silakan untuk ditanyakan, boleh. Kemudian saya juga tetap membuka diskusi untuk lain waktu. Ya. Jangan lupa selesai pertemuan ini untuk mengisikan forumnya. Ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan, komentar. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada minggu siang ini. Sudah jam 11:30, ya. Semangat terus, selamat berhari Minggu, selamat istirahat, dan sampai bertemu minggu depan. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bubar. Istirahat, Isoma. Barusan kata bapaknya jam 11:30. Lewat 1 jam. Salat dulu. Ya, lagi di luar negeri mungkin, makanya baru 11:30. Sudah 2 jam atau 3 jam ya, Mas Zainal ya. Tadi tugasnya apa, Pak? Ngisi link di mana, Pak? Di forum, Pak. Masuk Kulino. Oh, siap. Masuk Kulino, mungkin ngabsen, mungkin enggak tahu apa ada tugas apa enggak. Pak Isi Asep. forum tadi apa? Saya duluan, bapak-bapak, ibu-ibu, mau sholat dulu. Mari, assalamualaikum. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum.